Bayangkan ini, Anda berjalan di tempat umum. Tiba-tiba suara asing memanggil Anda, mengeluarkan komentar tentang tubuh Anda. Ini bukan pujian, ini bukan godaan. Ini adalah catcalling, dan ini adalah bentuk pelecehan seksual secara verbal. Mengapa ini penting dibahas? Karena dampaknya jauh lebih dalam daripada sekadar ketidaknyamanan. Apa itu catcalling? Catcalling didefinisikan sebagai komentar, seruan, siulan, atau godaan seksual yang tidak diinginkan dan tidak memiliki persetujuan. Biasanya ditunjukkan kepada orang asing di ruang publik. Inti masalahnya adalah objektifikasi dan pelanggaran batas. Pelaku melihat korban sebagai objek yang dapat dikomentari, bukan sebagai individu. Pelecehan ini mengintimidasi dan merampas rasa aman seseorang. Dampak pada pikiran korban. Mari kita analisis dampak psikologisnya. Secara kognisi, catcalling memicu hyper kewaspadaan. Otak kita selalu mencari ancaman, mengubah ruang publik menjadi medan perang yang harus diwaspadai. Tragisnya, korban juga bisa mengalami internalisasi rasa bersalah. Mereka mulai mencari-cari kesalahan pada dirinya sendiri, pakaiannya kah yang salah, cara berjalannya kah, fitur wajah kah, seolah pelecehan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Sementara itu, pada perasaan dan tingkah laku, catcalling itu menimbulkan reaksi emosional, di antaranya marah atas ketidakadilan, takut akan potensi kekerasan yang lebih lanjut, dan rasa tidak berdaya karena kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain. Sementara dari sisi tingkah laku, dampak emosi ini termanifestasi dalam perilaku penghindaran. Korban dapat saja mengubah rutinitasnya, menghindari jalan tertentu, atau bahkan mengubah penampilan demi menghindari pelecehan. Nah, perilaku ini adalah upaya untuk mendapatkan kembali kontrol, meskipun didasarkan pada rasa takut yang ditanamkan oleh pelaku. Bagaimana pandangan neuropsikologi atas hal ini? Apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Ya, catcalling itu adalah ibaratkan sebagai sebuah serangan. Otak mengaktifkan respons stres akut yang dimana fight, flight, or freeze. Amigdala kita berteriak bahaya, membanjiri tubuh kita dengan hormon stres. Nah, jika terjadi pelecehan ini secara berulang-ulang, amigdala menjadi terlalu sensitif. Ini dapat mengganggu fungsi korteks prefrontal, ya, yang seharusnya mengatur emosi. Akibatnya apa? Korban lebih rentan terhadap kecemasan kronis dan sulit merasa aman, bahkan di tempat yang semestinya dia harus merasa aman. Bagaimana kajian teori psikologi? Ya, dampak catcalling ini diperkuat oleh dua teori kunci. Yang pertama adalah teori self-objectification. Pelecehan ini memaksa korban memandang diri mereka melalui kacamata pengamat seksual. Mereka mulai menilai tubuh mereka berdasarkan daya tarik eksternal, bukan berdasarkan bagaimana tubuh itu berfungsi. Tentu ini merusak citra diri dan merusak harga diri. Teori yang kedua adalah microaggression. Catcalling adalah pelecehan mikro yang terjadi berulang-ulang. Walau terkesan sepele, satu persatu akumulasinya menciptakan stresor yang kronis yang merusak kesehatan mental dan menegaskan status subjek yang terancam di ruang publik. Bagaimana solusi? Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Untuk korban, ingatlah semua ini terjadi bukan salahmu. Pengalamanmu itu valid. Justru kamu harus cari dukungan emosional dan jangan internalisasi rasa bersalah itu di dalam diri kamu. Untuk publik atau saksi, kita harus berani bersuara.
Jika aman, itu alihkan perhatian pelaku. Sementara untuk pelaku itu sendiri, kita harus menggeser narasi. Komunikasi yang sehat adalah berdasarkan persetujuan dan respect, bukan intimidasi. Mari kita ciptakan ruang publik di mana setiap orang bisa berjalan dengan rasa aman tanpa rasa takut. Mari kita hentikan catcalling, karena itu sama sekali tidak sehat. Terima kasih.